Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu dalam menjalankan aktivitas belajar dari rumah. Jangan lupa berdoa dan mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu berpikir positif dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan masuki materi berikutnya, yaitu tentang aljabar. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk aljabar. Seperti gambar yang berada di depan kamu semuanya, dilihat ini adalah bentuk aljabar. Kita masuki tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah ini, kamu akan bisa mengenal dan mengetahui unsur-unsur dari aljabar. Yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Kita lihat dari percakapan ini, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa? Saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Jadi dilihat di sini ada yang Pak Thohir menggambarkan dengan 2 buah kardus dan 3 buah buku. Sedangkan Pak Erik menggambarkan jumlah bukunya secara langsung. Jadi kita bisa tuliskan 2 buah kardus dan 3 buah buku. Ini untuk Pak Thohir. Dan Pak Erik 5 buah buku. Kita bisa berikan simbol untuk kardus ini karena kita tidak mengetahui berapa jumlah buku yang ada di kardus ini. Maka kita simbolkan 2x ditambah 3. 2x ditambah 3 buah buku. Sedangkan Pak Erik terdiri atas 5 buku. Di sini simbol X menyatakan banyaknya buku dalam kardus. 2x ditambah 3, kita misalkan X-nya itu sembarang, 10 misalnya. Jadi satu buku itu misalnya kita misalkan 10 buah buku, maka 2x ditambah 3, 2 dikali 10 ditambah 3 hasilnya 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Jika satu kardus ada 10 buku, maka 2 kardus ada 20 buku. Ditambah dengan 3 buku yang secara acaranya. Menjadi 20 ditambah 3 hasilnya 23 buku. Di sini simbol X bisa mewakili sembarang bilangan. Jadi boleh dalam kotak itu bisa jadi 5, bisa jadi 6. Di sini kita misalkan dia ada 10. Misalkan X-nya itu adalah 14. Maka 2X ditambah 3, 2 dikali 14, ditambah 3, hasilnya 28, ditambah 3, hasilnya 31. Sehingga kita misalkan di sini satu buah kardusnya adalah 14, 2 buah kardusnya adalah 28. Ditambah dengan 3 kardus, 3 buku di luarnya, sehingga menjadi 31 buku. Nilai pada bentuk aljabar di atas tergantung nilai X-nya. Kita kenal beberapa istilah dalam unsur-unsur aljabar. Yang pertama suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Dalam contoh ini, terdiri atas 2x adalah suku pertama, 3 adalah suku kedua. Dapat disimpulkan, suku itu adalah yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Ya, operasi perjumlahan ataupun operasi pengurangan. Dan contoh ini disebut dengan binomial atau suku 2. Suku pertama, suku kedua.
Contoh yang lain misalnya ada 2x dan 2x disebut dengan suku 1 ya, karena cuma ada 1, ada 1, ada 1. Disebut dengan monomial. Sedangkan contoh ketiga 2x tambah 3y tambah 7 terdiri atas 3 disebut dengan trinomial. Jika lebih dari 3 maka dinamakan polinomial. Kita bahas lebih lanjut. Setelah kita mendapatkan suku, maka kita mengenal yang namanya koefisien. Ada variabel, ada konstanta. Apa itu koefisien? Dilihat dari letaknya, maka koefisien adalah merupakan angka yang berada di depan variabel. Jadi semua angka yang berada di depan variabel itu adalah koefisien. Jika di depan variabelnya tidak terdapat angka, maka nilai yang berada di depan variabel itu adalah 1. Sedangkan variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, atau yang lain-lain. Kalau soal ini dilambangkan dengan X. Jadi bisa jadi nanti A, B, C, atau yang lain-lainnya. Sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri yang tidak memiliki variabel. Kita bahas biar lebih mengerti di contoh soal. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 5x disebut dengan suku 1 karena dia hanya terdiri atas satu suku, tidak ada operasi penjumlahan di sini. Disebut dengan monomial. 5x, 5 adalah koefisien, x adalah variabel. Contoh kedua, 12y ditambah 2 disebut dengan binomial karena ada dua suku di sini. 12y ditambah 2, maka di sini kita lihat 12 itu adalah koefisien, y-nya adalah variabel, dan 2 adalah konstanta. Contoh ketiga, negatif x ditambah x kuadrat ditambah 5 disebut dengan suku 3 atau trinomial. Kenapa? Karena terdiri atas 3. Negatif x ditambah x kuadrat tambah 5 disebut dengan suku 3 karena terdiri atas 3 suku. Ya. Di sini kita bisa jabarkan koefisien dari x adalah negatif 1. Kita lihat di depan x ini tidak ada angka, maka otomatis di sini adalah angka 1. Di depannya ada negatif, maka dihitung negatif 1. Sedangkan di depan x kuadrat itu tidak juga ada angka, berarti di sini adalah 1. Maka koefisien dari x kuadrat adalah 1. Dan 5 adalah konstanta. Bentuk lain dari aljabar, kalau tadi tentang buku, di sini juga ada beberapa contoh lainnya. Misalnya di gambar ini, gambar dua buah bola basket. Ya, ini bola basket langsung ya yang ada di sini. Maka bentuk aljabarnya adalah 2 bola. Sedangkan kedua yaitu dalam kotak, bolanya terdapat dalam kotak, sehingga kita simbolkan atau bentuk aljabarnya adalah X, 1 kotak bola. Kita tidak tahu berapa jumlah bola yang ada di dalam kotak sini, sehingga kita simbolkan dia adalah X. Jika terdapat 2 buah kotak, maka tinggal ditambahkan X ditambah X sama dengan 2X atau 2 kotak bola. Dan yang keempat, 2 buah kotak bola, 2 kotak bola, dan 4 buah bola. Maka kita simpulkan dalam jabar 2X ditambah 4. Baik, anak-anak semuanya, demikian materi tentang mengenal bentuk-bentuk aljabar
dan unsur aljabar pada materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya dan bisa mengerjakan LKPD yang diberikan nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.